Keadaannya ini pengakuan beliau mencari Isa Al-Masih untuk diminta berdoa. Dia tidak berdoa kepada Allah yang diperintahkan. Sungguh telah kafirlah orang yang berkata, sesungguhnya Allah itu ialah Al-Masih putra Maryam. Padahal Al-Masih sendiri berkata, wahai Bani Israel, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Sesungguhnya barang siapa mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka sungguh Allah mengharamkan surga baginya. Dan tempatnya ialah neraka, dan tidak ada seorang pun penolong bagi orang-orang zalim itu. Demikian pemirsa, edukasi yang bisa saya sampaikan agar kalian tidak senasib dengan ibu yang saat ini mengaku berdoa kepada Isa Al-Masih. Ini ayat adalah ayat perkataan si Muhammad. Muhammad siapa nggak tahu, nggak jelas. Muhammad Toha, apa Muhammad Mustafa, apa Muhammad bin Abdullah, saya tidak tahu. Ini perkataan si Muhammad, bukan perkataan Allah. Saya katakan, sungguh telah kafirlah orang-orang yang berkata, sesungguhnya Allah. Ya kalau memang Allah, sesungguhnya aku. Harusnya begitu. Itu dialah Al-Masih putra Maryam. Padahal Al-Masih sendiri berkata, wahai Bani Israel, sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Ini perkataan sangat rancu. Bagi orang yang berpendidikan, ini jelas. Dari perkataan ini, jelas ini perkataan Muhammad. Bukan perkataan Allah. Muhammad yang ingin jadi Tuhan. Sesungguhnya barang siapa mempersekutukan sesuatu dengan Allah, harusnya dengan aku. Kalau memang ini perkataan Allah. Jadi pemirsa, para pendengar malam ini, bahwa ini bukan perkataan Allah. Hanya huruf Arab saja. Tapi perkataannya bukan perkataan Allah. Logikanya, tidak mungkin Allah berkata, sesungguhnya barang siapa mempersekutukan dengan sesuatu dengan Allah, harusnya dengan aku kan. Maka sungguh, aku mengharamkan surga baginya. Harusnya seperti itu kalau ini perkataan Allah. Tidak mungkin. Maka sesungguh Allah mengharamkan surga baginya. Dan tempatnya ialah neraka. Ini perkataan rancu. Katanya perkataan Allah. Dengar nih Sarul. Masa perkataan Allah begini, kamu kan S2. Kok nggak ngerti ya? Nggak bisa analisa ini perkataan ini. Ini perkataan Muhammad. Bukan perkataan Allah. Nah, ingatlah ketika para malaikat berkata, nah ini kata malaikat, wahai Maryam, kata malaikat nih, sesungguhnya Allah. Nah ini benar kalau malaikat berkata, sesungguhnya Allah menyampaikan kabar gembira kepadamu tentang sebuah kalimat dalam kurung firman darinya, dari Allah, yaitu seorang putra, namanya Al-Masih Isa putra Maryam, seorang terkemuka di dunia dan di akhirat, dan termasuk orang yang didekatkan kepada Allah. Ini malaikat yang berkata. Kalau perkataan malaikat begini pantas, tapi kalau tadi yang ditunjukkan Sahrul, itu firman Allah sangat berantakan, 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 berantakan. Nama saya Tita Bonita. Saya seorang Muslim. Sampai saat ini di KTP saya masih tetap Muslim. Sejak kecil saya dilahirkan di keluarga Muslim yang tidak terlalu Muslim banget, kan, tidak terlalu fanatik, tidak juga terlalu cuek. Saya dibesarkan di keluarga Muslim yang normal umum pada umumnya. Saya dari sekolah dasar berbarengan dengan belajar agama seperti biasa, seperti anak lain. Tapi sejak saat masih kecil saya itu, jadi pertanyaannya tuh, kenapa setiap ajaran dari Muslim itu menurut saya seperti dongeng, Mbak? Tapi saya saat itu tidak berani untuk bertanya, karena takutnya kan kalau kita bertanya hal-hal yang menurut saya itu seperti dongeng, takutnya malah dimarahin kan sama guru, sama guru ngaji atau sama orang tua saya. Kamu ikutin saja ajaran yang sudah ada kan, biasanya seperti itu. Makanya cukup saya pendem saja.
Contohnya, pertanyaan saya itu pernah saya lontarkan ke guru sekolah saya. Kata saya tuh, kenapa ya yang turun ke bumi nanti pada hari kiamat kan Isa Al-Masih, kenapa bukan Nabi Muhammad? Nah, saya pernah ada pertanyaan itu kepada guru saya, tapi kan guru saya cuman bisa menjawab, ya itu kan mau untuk menghakimi orang-orang Kristen. Oh, Jadi dari kecil itu doktrinnya itu dari kecil yang berbau-bau agama lain itu udahlah. Terus kan saya ya cukup ya saya ikutin saja itu mungkin itu jawabannya meskipun hati saya tidak menerima kok jawabannya seperti ini. Terus untuk menghakimi orang Kristen yang menyembah patung katanya. Masa Tuhannya disalib, masa Tuhannya pakai kolor. Nah, saya pernah dengar itu dari guru-guru saya dulu. gitu Terus ya. kejanggalan terus pertanyaan lain juga ada itu yang kayak dongeng tuh yang rambut dibelah 7. Iya, iya itu menurut saya seperti dongeng, tapi waktu saat itu saya tidak berani bertanya karena takut dimarahin. Pasti langsung ditutup itu pertanyaan kan. Nah, saya itu banyak yang membuat saya ganjil, membuat saya yang kok kayak gini banyak pertanyaan yang nggak bisa terjawab gitu sama guru ngaji saya, guru sekolah saya, termasuk ya orang tua saya juga. Terus tawar-menawar masalah sholat katanya. Masa seorang nabi kepada Tuhan masalah sholat aja harus tawar-menawar. Apakah Tuhan tidak tahu kapasitas umatnya harus ada acara tawar-menawar seperti jual beli kan? Terus satu lagi itu masalah sholawat kepada Nabi. Saya kan suka ikut ya kalau acara apa namanya itu Muludan. Iya, iya. Maulid Nabi kan suka sholawat gitu kan puji-pujian. Saya tuh berpikir gini loh Pak, kok orang Muslim banyak yang fanatik ke orang agama lain yang suka agama itu ibadahnya tuh nyanyi-nyanyi katanya. Masa cenah Tuhan dikasih nyanyi gitu kan? Tapi kok saya merasa di agama saya juga kok seperti itu. Masa harus seorang nabi harus disolawatin. Itu kan solawat kayak nyanyi ya Pak ya. Kalau menurut saya, nah itu tapi saya belum dapat jawaban itu pada saat itu. Karena saya takut dari awal kan sudah didoktrin tidak boleh menentang, harus menerima apa yang sudah diajarkan. Apalagi ingin tahu agama lain itu paling dilarang. Jangankan tahu masalah agama lain, pegang kitabnya aja nggak boleh kan dosa katanya. Nah terus kalau saya di rumah itu kan pernah saya dengar lagu rohani. Saya tuh suka banget itu lagu rohani. Nah kalau di rumah itu mama saya tuh suka marah kalau saya dengerin lagu itu teh. Cepat matiin, kenapa kamu dengerin lagu itu? Dosa apa itulah, pokoknya dimarahin. Nanti masuk neraka. Saya mati. Oh, itu itu nyanyian orang lain, nyanyian orang Kristen itu jangan didengar, pindahin. Saya kan penasaran ya Pak. Kadang suka sembunyi-sembunyi gitu, suka dengerin sampai saat ini juga saya hafal itu lagunya. Bapa sentuh hatiku yang itu. Nah, itu semua saya belum dapat jawaban, Pak. Kok kok agama terlalu membatasi gitu kan? Kok agama tidak memberikan jawaban yang pasti, malah harusnya terus itu ya ajaran yang sudah ada kita ikutin, mau salah, mau benar, mau ada pertanyaan, mau ada kesimpulan itu kayaknya nggak boleh gitu, Pak. Nah, beranjak dewasa saya udah mulai SMP lah kalau nggak salah.
itu masih belum ada jawaban saya SMP. Tambahkan saya latar belakangnya dalam agama, kalau saya pribadi ya tidak terlalu apa namanya ya, tidak terlalu Mendalam. hafal lah masalahnya. Heeh, tidak terlalu mendalam lah. Cuman ya gitu Mhm. dengar-dengar dongeng saja, dongeng katanya, weh. Iya, iya. Mm-mm. Beranjak dewasa, papa saya itu mulai bermain radio. Oh, iya. Radio yang break-breakan itu. Hmm. Karena kan saya nggak ada kegiatan lainnya, cuman di rumah saja, nggak kegiatan yang di luar rumah. Mulailah saya ada kegiatan baru di rumah, main break-breakan radio. Saya mulai banyak kenal Hmm. orang, jenis orang Hmm. saya tahu, sifat karakter orang, kan sering main ke rumah tuh kan, silaturahmi sampai Hmm. saya kenal sama calon suami saya. Hmm. Dia ke Ya. rumah, biasa silaturahmi, kenal lebih dekat, lebih jauh kenal. Karena saya jenuh, Pak ya, saya tuh minta Hmm. pekerjaan kepada suami saya. Waktu itu posisi belum jadi suami ya. Ya. Saya dibawa untuk melamar kerja ke kota, dibawa sama Ya. calon suami saya. Posisi di situ saya nggak ada pikiran buat jadi suami. Hmm. Saya kerja, dibawa kerja. Dia itu suami saya itu sering sekali ngomongin Isa Al-Masih, muji-muji Isa Oh. Al-Masih. Sebetulnya dari radio itu kan, waktu belum kenal dekat, waktu masih kenal di radio itu, suami saya juga sering itu ngomongin Isa Al-Masih di radio, ngenalin Isa Al-Masih, mencoba memberikan pengetahuan tentang Isa Al-Masih. Mhm. Setelah saya ikut sama dia kerja, dia itu terus ngedoktrin saya itu. Isa Al-Masih, Hmm. muji-muji Isa Al-Masih itu baik mujizatnya, tidak tertanding, apalah segala macam lah dia omongin. Saya kan posisi masih belum percaya ya Pak. Iya, iya. Dia itu orang yang paling istimewa katanya. Ya, terkemuka Lahir di dari dunia dan akhirat. dia itu kelahirannya juga ajaib katanya. Pokoknya Ya. paling the best, pokoknya kata dia teh. Saya kan nolak langsung ya Pak. Apa ada Nabi Isa Al-Masih nabi-nabi juga. Malah dia malah Hmm. disembah sama orang Kristen tuh, kata saya. Disembah itu patungnya. Apa itu kata saya? Musyrik. Itu saya tuh suami saya juga tidak patah semangatnya. Terus dia tuh ngingetin saya, ngasih tahu Isa Al-Masih itu Hmm. bukan seorang nabi katanya. Dia itu seorang utusan Allah. Dia itu apa namanya? Putranya Allah katanya gitulah. Pokoknya yang nggak masuk akal menurut saya pada saat itu. Sudahlah Hmm. kata saya. Saya cukup mendengar ya begitu saja. Nah, dia tuh, saya pernah ingat kata-kata dia. Coba, dia kan manggil saya Neng kan. Coba Neng katanya. Kalau ada masalah, kalau ada mendapatkan sesuatu yang menggembirakan, coba berdoa atas nama Isa Al-Masih, pasti Isa Al-Masih dengar katanya. Itu yang saya ingat. Ya, lanjut. Nah, coba katanya dengar firman Tuhan. Enggak, kata saya, jangankan mendengarkan firman Tuhan. Saya kitabnya nggak boleh, kata saya kan. Pokoknya saya menolak mentah-mentah itu omongan suami saya. Hingga pada saat itu suami saya mengajak saya ketemu dengan temannya.
kebetulan temannya itu berlatar belakang Kristen, Pak. Hmm. Dan itu kebetulan orang Amerika. Oh. Iya, sama Pak Bruce Walker. Sama istrinya mah belum ketemu. Saya ditemukan dengan temannya berlatar belakang Kristen. Itu makin saya dicecer itu tentang Isa Al-Masih di rumahnya. Makin banyak itu pengetahuan yang menurut saya itu dipaksakan menurut saya ya. Terus di Isa Al-Masih gini-gini, kitabnya semua dikeluarkan. Saya bingung sendiri, Pak. Sedangkan saya Muslim yang tidak percaya satu-satunya di sana. Ada 5 orang kalau nggak salah. Makin puyeng itu otak saya. Terus aja dijejel sama ayat Isa Al-Masih, sama kata-katanya. Saya cukup ya mendengarkan saja. Mungkin Isa Al-Masih juga pada saat itu sudah bergerak untuk menyentuh hati saya mungkin ya. Karena setidaknya ada yang menempel di otak saya. Sudahlah kata saya tidak menghiraukan, saya hanya pada saat itu hanya menghargai, mendengarkan saja. Saya tidak berusaha menolak atau pergi, saya cuma mendengarkan iya saja. Lalu saya mulai penasaran, dari situ mulai saya penasaran kenapa ini orang terlalu memaksakan saya. Emang ada apa dengan Isa Al-Masih? Membuat saya itu jadi penasaran, Pak. Kok ini orang kayak yang bersemangat untuk mengenalkan Isa Al-Masih? Ya, dengan kegembiraan Suaranya agak ini, Bu. Halo? Seperti ini, Pak. Halo, ya seperti ini. Ya ini bagus ini. Ya lanjut, Bu, lanjut. Ya. Nah, karena yang mulai penasaran ya, Pak. Ini orang semua mengenalkan masih. Emangnya masih punya apa? Punya magic apa sehingga orang-orang yang percaya Oh, ya. Lanjut, Bu, lanjut. Ya, oke, lanjut. Nah, saya kan jadi penasaran tuh, Pak ya, karena kenapa orang-orang yang percaya Isa Al-Masih bersemangat sekali untuk mengenalkan Isa Al-Masih. Memangnya Isa Al-Masih itu punya magic apa sehingga mereka memperkenalkan Isa Al-Masih dengan begitu semangat, dengan penuh kegembiraan gitu kan. Mulailah saya mendengarkan firman. Halo, Pak? Ya, lanjut, Bu, lanjut. Mulailah saya mendengarkan firman Isa Al-Masih itu lewat YouTube. Saya kan tidak punya kitabnya waktu itu. Saya cuma mendengarkan di YouTube. Halo, Pak, bisa dengar, lanjut. Pak? Bisa dengar, bisa. Iya. Posisi itu saya udah mulai penasaran, tapi saya belum percaya, Pak. Pas waktu itu saya dapat satu masalah dalam pekerjaan saya. Ya. Saya di PHK di tempat kerja saya dengan tiba-tiba saya diberhentikan. Kondisi saya pada saat itu sangat membutuhkan pekerjaan itu. Ya. Halo, Pak? Ya. Itu waktu itu calon suami waktu memperkenalkan Isa Al-Masih, memang beliau sudah Kristen apa belum waktu itu, Bu? Belum, dia juga masih latar belakang Muslim. Oh, begitu.
Ya, ya, ya. Jadi KTP-nya istilahnya ini KTP-nya ya, juga masih Muslim. Heeh. ya. Jadi Tuhan pakai orang-orang yang apa latar belakang Muslim ya untuk saling saling menginjil ya. Luar biasa nih Tuhan Yesus. Biasanya pendeta Iya. yang menginjil ini Muslim sama Muslim ini saling menginjili. Iya, kadang Tuhan saya Yesus juga terlalu dahsyat. kadang Ya. saya juga berpikir ini orang Muslim beneran apa Muslim-Musliman kata saya. Kok ini Muslim sama kayak saya kok ngasih taunya agama lain kata saya. Saya sempat Hmm. nanya juga sama suami saya, kamu itu Muslim apa Kristen kata saya. Dia awalnya sih ngomongnya saya Muslim, tapi saya Muslimnya Muslim Isa Al-Masih katanya. Cuman jawab gitu. Oh, iya, iya, iya. Luar Iya, biasa, luar biasa ya. masa ada Muslim Isa Al-Masih kata saya. Nah, ini Iya, waktu iya. saya mulai mau menguji menguji Tuhan supaya saya Hmm. percaya. Pada saat itu saya di PHK di tempat kerja saya, Pak. Iya. Iya, itu saya merasa, oh, ini masalah. Saya mendapatkan masalah dalam hidup, kata saya. Saya di PHK dari pekerjaan saya, sedangkan saya kan sangat butuh pekerjaan. Sangat butuh pekerjaan ini. Karena kalau saya tidak bekerja, saya bagaimana? Saya memikirkan keluarga saya di rumah, kata saya. Kalau saya tidak kerja, ada anak saya, ada orang tua saya. Kalau saya tidak bekerja, bagaimana? Saya pada saat itu merasa sangat sedih sampai nangis di kamar. Karena itu pada saat itu saya diberhentikan dengan benar-benar tiba-tiba, Pak. Saya Oh. ngomong, saya ngomong ke calon suami saya waktu itu belum jadi suami kan. Bagaimana ini kata saya sudah di PHK, saya tidak mungkin pulang. Kalau saya pulang bagaimana? Kata suami saya cuman berkata, coba berdoa atas nama Isa Al-Masih, kata dia. Dia tetap itu bicaranya Isa Al-Masih, coba berdoa atas nama Isa Al-Masih, kata dia teh. Saya mulailah Pak itu eh Hmm. mencobai kuasa Tuhan. Saya coba berdoa atas nama Isa Al-Masih, ya Isa Al-Masih. Kayak saya berdoa seperti ini. Ya Isa Al-Masih, kalau memang kau juru selamat, kalau memang kau Tuhan, kalau memang kau penyelamat saya, penyelamat umatmu, coba tolong buktikan kekuatanmu, kata saya seperti itu. Berikan saya jalan. Saat ini masalah saya dalam masalah pekerjaan. Tolong berikan saya jalan untuk keluar dari masalah Mic-nya ini. mic-nya jangan ditekan, Bu. Agak agak mendem suaranya, jangan ditekan. Ya. Jelas? Ya, oke, oke. Diulang Ya. lagi? Ya, nggak apa-apa diulang dikit. Jadi berdoa sama Isa Al-Masih bagaimana? Kalau memang kau Iya, Tuhan, kau penyelamat saya, kau juru selamat saya, kau mampu membantu saya. Pokoknya kata-kata yang saya bisa, saya doa atas nama Isa Al-Masih, coba bantu saya, iya, kata saya seperti itu. Dan haleluya. ternyata itu benar, Pak. Terbukti. Terbukti itu Ya. ekspres banget, Pak. Itu cuma Hmm. sehari di malam hari saya berdoa, besoknya saya langsung dapat kerja. Haleluya. Jadi Ya. saya lepas dari pekerjaan yang pertama itu, cuman selang 1 hari saya langsung bisa bekerja kembali. Hmm. Tapi pada saat itu saya masih belum percaya, Pak. Masih sedikit ada Hmm. keraguan, mungkin ini cuman kebetulan, kata saya. Ini Iya. nggak mungkin, kata saya, ini masih ada keraguan, ini pasti bukan karena Isa Al-Masih, ini mungkin kebetulan rezeki saya yang bagus. Seperti itu. Hmm. Ya, bisa dengar saya, Pak? Bisa, bisa, bisa. Ya. Bisa, Bu, bisa. Nah, tapi
dari sana itu saya malah semakin penasaran, Pak. Ya. Saya masih ragu, belum percaya, tapi saya masih penasaran itu sama Isa Al-Masih apa benar, apa enggak gitu, masih menolak hati saya. Masih apa namanya? Masih memberontak, masih dalam kebimbangan. Nah, mulailah saya dengarkan kembali firman-firmannya, mulai dengar lagi lagu-lagunya, rohaninya. Ada satu ayat yang membuat saya merasa merinding, Mbak. Oh, Iya, itu ada ayat apa di itu? itu ada di Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat, Mm-mm. aku akan Yang itu memberikan kelegaan kepadamu. yang itu. Nah, saya bertanya tuh sama sama suami Calon saya suami. kan. Calon Oh ya. suami saya. Karena kan saya masih belum mengerti itu apa artinya kan, apa maksudnya. Mhm. Mulailah Kenapa suami bisa saya sampai merinding? menjelaskan. Kenapa bisa sampai merinding baca ayat itu, Ibu? Karena ini tuh meskipun saya belum paham betul ya pada saat itu, tapi saya merasa ada keyakinan. Dia itu Isa Al-Masih itu dari perkataannya dia tuh yakin dia adalah penolong. Amin, amin. Iya, tapi saya mulai lebih lebih ingin mengerti itu ayat. Terus satu lagi yang buat saya merinding. Ayat saya waktu pertama dengar itu di Lukas. Mhm. Karena saya mendapatkan ayat itu bukan dari membaca, Pak, dari mendengar. Jadi kadang saya nggak Oh ya. tahu letaknya di mana, ayatnya berapa, cuman saya ingat-ingat itu kata-katanya. Kata-katanya Yang seperti apa? akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada yang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Yang itu, Pak. Yohanes 14 ayat 6. Yang itu. Ya, ya. Yohanes 11 ayat 6. Yohanes 14. Saya nanya lagi itu, udah ketemu ayat itu. Ini maksudnya apa? Kata saya. Kenapa dia begitu yakin kalau tanpa melalui dia, saya tidak akan sampai kepada Tuhan, kata saya. Emang dia siapa, punya hak apa, kata saya kan. Iya. Apakah dia benar Tuhan? Apakah dia hanya berbicara omong kosong? Saya bertanya seperti itu kepada suami saya. Suami saya mulai menjelaskan lagi. Di situ saya mulai terbuka, mulai ingin tahu tentang Isa Al-Masih. Kok ini Isa Al-Masih bisa berkata seperti ini? Setingkat Nabi mana mungkin dia mampu berkata seperti itu? Kesimpulan Betul. saya seperti itu, Pak. Karena nabi kan hanya contohnya yang ada saya pernah dengar itu yang di Al-Ahqaf. Kalau itu kan kata-katanya tidak meyakinkan, Pak. Kok ini seorang nabi, kok kata-katanya meyakinkan seperti ini? Kata saya. Mulailah saya belajar lebih lagi, sering mengadakan pertemuan dengan teman calon suami saya itu yang orang Amerika, Pak Bruce. Mulailah di sana menjelaskan tentang Tuhan, tentang Isa Al-Masih, cara kelahirannya dari awal sampai akhir. Karena kan saya nol besar, tidak tahu sama sekali cerita Isa Al-Masih kan dari awal. Meskipun saya berlatar belakang Muslim, tapi saya cerita Isa Al-Masih saya tidak tahu dari nol. Saya diceritakan dari nol sampai akhir, sampai nanti kedatangannya. Mulailah saya lebih yakin, lebih percaya. Bisa dengar saya, Pak? Bisa. Lanjut. Udah dari sana kan saya posisinya sudah kerja lagi ya, Pak. Iya. Dengan doa saya yang ekspres itu. Tapi saya di sana merasa kehidupan saya masih tetap saja seperti ini.
Pekerjaan yang saya jalani bukannya saya tidak bersyukur ya Pak. Pekerjaan yang saya alami itu tidak lebih baik dari pekerjaan saya yang pertama. Sebelumnya. Ya. Yang sebelumnya. Kok jawaban Tuhan seperti ini, kata saya kan. Jawaban Tuhan masih saja tidak membuat saya keluar dari masalah kehidupan saya, masalah ekonomi saya, kata saya. Saya di Ya. sana putus asa, Pak. Putus asa, kondisi saya tidak dalam hal pekerjaan, dalam ekonomi tidak sedikit lebih baik, malah lebih apa namanya ya? Ya tidak lebih baik lah, Pak. Iya. Pas waktu di pagi hari saya pulang kerja kalau nggak salah. Hari itu hari Minggu kalau nggak salah. Saya kan pulang kerja dijemput sama ayah saya. Sama ayah saya. Saya di sana itu udah mulai menyerah, Pak. Udah mulai masa hidup saya harus seperti ini terus. Kalau saya seperti ini, tanggungan saya kan di rumah masih ada anak saya, orang tua saya, mama saya, kata saya kan gitu. Kondisi saya di jalan itu pas dibonceng sama papa saya. Saya berdoa lagi kepada Isa Al-Masih karena saya ingat perkataannya, datanglah kepadaku kamu Yang letih yang lesu dan berbeban berat. Iya, saya ingat perkataan itu. Saya mulai berdoa itu kondisinya Pak, saya di atas motor dibonceng sama papa saya. Saya berdoa, ya Tuhan, jika kamu mau membantu saya, Isa Al-Masih, Tuhanku, kata saya, tolong aku saat ini yang sedang membutuhkan Engkau. Berikan saya jawaban kembali, jalan kembali yang terbaik, kata saya seperti itu. Dan puji Tuhan, doa-doa saya selalu ada jawaban, Wak. Nah, pada saat saya sudah berdoa itu kan saya sampailah ke rumah kan, posisi saya berdoa di motor, sampailah saya di rumah. Karena saya kan libur, hari itu hari Minggu dijemput ke rumah. Itu 1 hari kemudian saya ditelepon, Pak. Dapat jawaban ditelepon di tempat kerja saya yang sebelumnya. Oh, luar biasa ya. Iya. Coba kata dari perusahaan itu yang sebelumnya saya bekerja, coba cenah kalau bisa nanti hari Senin masuk kerja katanya. Jadi saya disuruh balik lagi ke tempat kerja yang sebelumnya. Saya nggak langsung ambil, Pak. Karena saya masih belum yakin kok ini. Saya berdoa kemarin kok sekarang dapat telepon kata saya kan. Saya sedikit bingung, bukan yang bingung, antara bingung sama nggak percaya. Apa harus saya ambil apa tidak kan gitu kan. Ini doa saya, benar doa saya apa bukan. Saya tidak langsung ambil, Pak. Saya hiraukan dulu. Mulailah saya berdoa lagi kepada Isa Al-Masih. Ya Isa Al-Masih, kata saya kan, apa benar ini doa saya ini jawaban dari Engkau, kata saya kan. Saya berdoa, besoknya langsung ditelepon kan. Apa ini benar jawaban darimu? Jika ini jawaban darimu, kata saya, berikan saya jawaban kembali, kata saya seperti itu. Saya sampai menguji 3 kali itu. 3 hari kemudian itu ditelepon lagi saya. Oh, luar biasa Tuhan Yesus. Ditelepon lagi. Ibu gimana katanya ke saya kan? Mau diambil, mau kerja lagi atau tidak? Kata saya pikir-pikir dulu ya, kata saya kan. Tidak langsung saya ambil. Pokoknya dalam seminggu itu 3 kali perusahaan itu menelpon saya. Pas terakhir saya berdoa lagi, ya Isa Al-Masih, jika benar ini yang harus saya ambil, untuk terakhir kalinya, berikan saya jawaban kembali yang terakhir kalinya. Ternyata benar. Hari Jumat kalau nggak salah. Apa hari Minggu ya. Langsung ditelepon lagi, Pak. Oh. Ditelepon lagi yang ketiga kalinya, Bu, cepat ya kalau bisa, katanya, kata perusahaan itu. Saya membutuhkan
ibu lebih cepat katanya. Nah, dari situ saya mulai, ya udah mungkin ini jawaban Isa Al-Masih. Sampai seminggu itu 3 kali saya telepon. 3 kali saya berdoa kepada Isa Al-Masih, 3 kali juga saya ditelepon. Nah, udah dari sana kan saya mulai ambil lagi pekerjaan saya yang sebelumnya kan. Saya pindah lagi kerja. Mulai saat itu saya lebih lagi percaya, meskipun saya ya dalam dalam Kesimpangan. ketuhanan, dalam keimanan, meskipun saya pengetahuan saya masih nol ya Pak, tapi saya sudah mengerti Isa Al-Masih, sudah tahu Isa Al-Masih itu siapa, sudah percaya, sudah yakin. Pada saat itu saya merasa menjadi orang yang paling beruntung, paling beruntung. Iya, Bu. Ya, lanjut. Saya merasa paling beruntung pada saat itu. Hingga saya itu merasa merasa saya itu anak Tuhan yang paling dipilih. Karena tidak ada, Haleluya. karena mungkin orang muslim yang lain tidak bisa seberuntung saya kan. Orang yang Betul. dari latar belakang muslim yang tidak terlalu taat, orang yang dari awal tidak tahu Isa Al-Masih, tiba-tiba secara ekspres di umur 22 tahun sudah dikenalkan dengan Isa Al-Masih. Saya merasa jadi anak Tuhan yang paling dipilih, yang paling beruntung. Bisa langsung percaya dengan Isa Al-Masih, dengan semua jawaban doa saya. Luar biasa. Saya mulai dari sana itu jadi apa ya namanya? Sok pintar, Pak. Merasa sok pintar, merasa sok ingin memberitahu kepada orang lain gitu, Pak. Jadi Iya. bukan sok ya namanya, ingin memberi kabar gembira Ingin ini kepada berbagi. itu ingin berbagi. Jadi merasa ingin berbagi. Ya, itu meskipun bukan sok pintar, tapi itu mengasihi orang lain supaya orang lain pun juga mengalami hal yang sama. Nah, itu maksudnya. Jadi ingin berbagi meskipun ya dalam ketuhanan saya kan anggaplah masih baru seperti itu kan, masih belum tahu firman-firman Tuhan yang belum belum lama mengenal Tuhan, tapi saya ingin berbagi gitu, Pak. Sampai saya setiap sama teman kerja saya di tempat kerja saya berbagi, mengenalkan Isa Al-Masih gini loh. Saya tahu Isa Al-Masih gini loh, kata saya. Dari latar belakang muslim. Sampai-sampai ada orang muslim yang mengatakan, kamu mah ajaran ya Eden katanya. Kamu mah musyrik katanya. Apaan sih orang muslim mau percaya Isa Al-Masih? Kalau mau percaya Isa Al-Masih ya udah kamu pindah aja agama katanya. Sampai kayak gitulah, sampai menjudge saya sebagai orang yang musyrik. Kafir. Kafir, katanya kafir. Tapi saya mengutip dari kata-kata suami saya, kalau ada yang bilang kamu kafir nggak apa-apa, kafir kan kaya akan firman katanya. Iya, betul. Iya, saya cuma bisa jawab itu karena ilmu saya dalam agama nggak sepinter suami saya lah. Nah, itu kesaksian saya waktu percaya sama Isa Al-Masih, Pak. Bilang saya kafir lah, inilah. Justru saya makin sengaja gitu, Pak. Semakin sengaja memperkenalkan saya ke teman saya ini pengikut Isa Al-Masih. Saya nggak malu, saya muslim tapi percaya Isa Al-Masih. Yang saya malu kalau saya jadi muslim yang bodoh, kata saya. Bukan muslim yang taat, bodoh lagi. Saya bilang kayak gitu. Saya nggak apa-apa disebut kafir, disebut apa-apa, yang niat saya itu mengenalkan Isa Al-Masih, membagi kegembiraan saya, membagi kesenangan saya bertemu, mengenal Tuhan, kata saya seperti itu. Nah, dari situ, dari
mulai dari berjalannya waktu saya mengenal Isa Al-Masih, mulai-mulai bertanya pada suami, mulai-mulai ingin tahu, mulai-mulai memperdalam lagi keimanan saya itu, mulailah pertanyaan saya yang awal itu, yang pertanyaan saya waktu saya belum percaya Isa Al-Masih, mulailah terjawab, mulailah terjawab. Ya. Mulailah sedikit-sedikit terjawab, mulai bisa membandingkan agama saya, bukannya membandingkan untuk menjelekkan ya Pak ya. Ya. Jadi pembuktian pertanyaan saya, keraguan saya itu mulai terbuka sedikit-sedikit karena mengenal Isa Al-Masih. Pada saat itu ayah saya divonis punya tumor. Itu satu tahun itu ayah saya 2 kali operasi. Oh. Yang Terus? pertama itu operasi di punggung, Mbak. Dia punya tumor, tapi itu tumor jinak. Itu tidak terlalu Terus? parah. Dia tuh mau Ya. operasi, katanya harus dioperasi. Itu berbenturan dengan saya ada masalah mengenai Isa Al-Masih juga, Pak. Pada saat itu kan saya dengan calon suami saya kan sering main ke rumah kakak saya. Ya. Dia udah mulai mengetahui kalau suami saya kan dia tuh udah tahu kalau suami saya itu mengagul-agulkan Isa Al-Masih. Terus sering berbicara Isa Al-Masih apa-apa sampai dia itu berpikiran kalau calon suami saya itu ingin menyesatkan saya. Oh. Iya, ingin menyesatkan saya katanya itu. Itu dia sampai ngomong ke orang tua saya, sampai menjelekkan saya, sampai mempengaruhi orang tua saya supaya gimana caranya orang tua saya itu tidak percaya sama saya. Katanya itu awas kita cenah, katanya jangan dekat-dekat sama ya calon suami saya kan. Takutnya dia pindah agama, dia jadi musyrik, ini itulah segala macam. Pokoknya yang gimana caranya supaya orang tua saya itu percaya omongan dia. Sampai kakak saya yang pertama itu juga dipengaruhi. Sampai kakak saya yang jauh itu nge-WA ke saya, "Kamu bodoh mah ini itu." Pokoknya kata-katanya marah kepada saya. Dengar saya, Pak? Dengar. Iya, Lanjut. terus itu orang tua saya sampai orang tua saya untungnya masih percaya sama saya. Saya jelaskan dengan pelan-pelan, dengan baik. Untungnya orang tua saya percaya kepada saya, tapi setidaknya kan itu menjadi beban pikiran orang tua saya. Lihat anak-anaknya kok kayak gini gitu kan, kayak yang mau saling menjatuhkan, ada yang sampai ngomong mau sampai kakak saya ngomong saya musyrik mah, saya ingin pindah agama lah, ini itu pokoknya. Hingga papa saya jatuh sakit. Itu yang divonis tumor itu. Halo, Pak? Iya. Lanjut. Terus? Nah, udah gitu kan papa saya dibawa ke rumah sakit. Kondisi saya memang masih kerja, tapi pas saat itu saya kendala dari uang, Pak. Duduk agak agak mundur sedikit posisi duduknya. Agak Gimana, Pak? mundur. Posisi duduknya Ibu agak mundur. Gitu. Ya. Ya, itu. Oke. Nah, Lanjut. pada saat itu kondisi saya sedang tidak ada uang lebih, Pak, untuk biaya rumah sakit papa saya. Udah mah saya dimusuhin kakak saya. Kondisi
papa saya harus segera dioperasi, kondisi Hmm. keuangan saya sedang menurun. Iya. Lihat kondisi papa saya harus segera dioperasi. Saya berdoa Iya. lagi kepada Isa Al-Masih, saya menyerahkan semuanya kepada Isa Al-Masih. Ya Isa Al-Masih, bantu saya. Hmm. Saya ingin membantu orang tua saya yang saat ini sedang sakit. Saya Iya. serahkan kepada Engkau, kata saya gitu kan. Setelah Mhm. itu, selama waktu mau operasi papa saya, tidak tahu kenapa rezeki itu ngalir, Pak. Ada gitu. Oh. Meskipun ya pun udah berapalah untuk membantu saya operasi, saat itu terus aja mengalir, digampangkan gitu, Pak. Itu di luar gaji saya. Luar biasa Tuhan ya. Ya, itu di luar gaji saya, padahal secara logika, secara sehari-hari biasa, tidak mungkin saya mendapatkan uang di luar gaji saya yang sebanyak itu, gitu kan. Mungkin ini bantuan Iya. dari Tuhan, kata saya. Iya. Puji Tuhan, alhamdulillah operasinya berjalan. Karena pada saat itu dia tumor yang ada di punggungnya itu bukan ganas, tumor jinak. Iya. Selang beberapa bulan, bapak saya biasa normal. Di tahun kemarin, bapak saya mulai jatuh sakit lagi, Pak. Oh, terus? Ada tumor, maaf, di lubang anusnya. Iya, iya. Itu lebih parah, Pak, karena papa saya darahnya kurang, sedangkan itu harus cepat-cepat dioperasi. Dia buang air Iya. udah bukan buang air lagi, dia udah keluar darah, Pak. Udah parah. Oh, Iya, iya, iya. udah keluar darah, udah harus secepatnya. Tapi yang susahnya itu papa saya kurang darah, Pak. Sampai harus donor darah. Sampai donor darah di rumah sakit itu kehabisan. Mhm. Kalau nggak salah sampai lebih dari 5 kalau nggak salah. 5 labu kalau nggak salah. Itu masih kurang, Pak. Hingga saya sama kakak saya itu berangkat ke PMI buat nuker darah saya. Kan darah saya sama kakak saya beda sama papa saya. Saya pergi ke PMI untuk nuker darah buat donor darah papa saya. Itu secara kalau menurut saya dipaksakan ya, Pak, dioperasi karena darah kalau dioperasi kan kalau kurang darah itu bahaya kan? Betul, betul. Karena takut Heeh. kehabisan darah. Apalagi kan donor darah juga habis. Itu pun ada Iya. 2 labu juga kan itu hasil nuker kan? Iya. Tapi kalaupun tidak dioperasi secepatnya akan bahaya juga kepada papa saya. Mhm. Jadi mau nggak mau ya sudahlah, sama mama saya sama kakak-kakak saya itu udah berunding gimana ini, ya sudah pasrah saja dioperasi gitu kan. Malah yang menandatangani surat apa namanya surat surat operasi itu saya yang menandatangani sampai sampai keluar air mata, rela nggak rela itu kan menandatangani surat mengizinkan operasi kan karena tidak ada cara lain. Enggak operasi bahaya, operasi juga bahaya gitu kan. Iya. Saya pasrahkan saja kepada Tuhan sambil saya tanda tangan, ya Tuhan, ini keputusan saya membolehkan bapak saya dioperasi, saya serahkan nyawa bapak saya, segalanya kepada Engkau. Saya tanda tangan lah itu
surat operasi, Hmm. langsung papa saya dibawa ke ruang operasi. Kondisi di sana udah ngumpul, Pak. Udah ngumpul. Iya. Dan Itu berdoanya tentu kepada Tuhan Yesus ya, kepada Isa Al-Masih ya. iya, Ya, saya berdoa kepada Isa Al-Masih. Saya tidak ya, ya. memanggil Yesus, saya memanggil Isa Al-Masih. Ya, ya. Jadi sudah tidak berdoa kepada Allah SWT ya? Tidak. Oke, lanjut, Bu. Nah, udah itu papa saya masuk ke ruang operasi. Posisi saya sama kakak saya sudah akur lagi, sudah hubungan saya sama kakak saya sudah membaik kan. Karena lihat kondisi orang tua saya kan, udahlah sama-sama mengalah, sama-sama kita memikirkan orang tua. Saya berdoa bareng-bareng sama kakak-kakak saya masing-masing, meskipun kakak saya tidak, keluarga saya belum ada yang tahu, Pak. Saya berdoa di depan ruang operasi dan puji Tuhan, bapak saya selamat. Operasinya berjalan. Haleluya. Operasinya berjalan, bapak saya bisa sehat lagi. Kurang lebih 1 minggu bapak saya setelah operasi. Seminggu apa 5 hari kalau nggak salah. Udah gitu bisa Dan sampai sekarang, pulang, bisa sampai sehat ya, Bu? Sampai sekarang sehat. Sampai sekarang sehat. Tidak ada keluhan apa-apa.